Yo. Selamat datang di Bacot Motor. Tapi kok gue ini bintang tamunya nggak berubah-berubah ya? Baju sama. Ini beda hari ya? Beda hari, beda jam. Beda hari. Ini sekarang hari Kamis. Ini hari Kamis ya? Kamis ceria. Kamis ceria ya? Jadi kemarin hari Minggu, sekarang hari Kamis, cepat loncatnya. Kenapa hari Kamis? Karena Kamis itu ceria. Kalau Minggu itu Minggu bahagia. Ya jadi alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Pasti nggak pasti tahu lah ini siapa ya, Mas Maulid. Ini dia sahabat gua, partner gua terbaik lah. Aing lagi mau ini atuh gitu. Terus udah kayak gitu. Sekarang kita akan ngebahas motor kesayangan dia, yaitu di Tracker 2,5. Jadi gini, kenapa sih lu ingin di Tracker 2,5 sih, Di? Satu, ada CRF 2,5, KLX 150. Dan kenapa inginnya dual purpose? Itu pertanyaan yang sangat mujarab. Kenapa sih gitu? Aduh, gimana jawabnya nih? Sebenarnya beli motor ini emang impian dari dulu sih, dari SMA ya. Alhamdulillah ada rezeki sendiri, bisa beli sendiri, alhamdulillah. Dengan perjuangan yang sangat-sangat ya cukup lama sih. Jadi kenapa pindah ke 2,5? Kenapa ada Tracker 2,5? Nggak tahu, pengen aja sih. Anjing. Jadi dulu emang pakai KLX 50 sama di Supermotoin juga, dan di bore up juga. Bore upnya di Citra Mandiri Speed Malang. Di Malang ya. Sana ada mekanik sangat handal, kita panggil saja Mas Edi, Boa Edi. Terus dijual itu 2018 lah ya. Jual akhirnya nyari-nyari. Dapatlah ini The Tracker warna biru ya, yang warnanya cukup jarang. Dari siapa? Dapat dari Sipgun. Jadi warna biru ini udah jarang mungkin ya teman-teman lihat di perkotaan urban Bandung, Jakarta, warna biru udah mulai jarang. Ini ya alhamdulillah juga cukup langka warnanya. Kenapa ada Tracker 2,5? Yang pertama motor impian, yang kedua ini motor sangat fun. Mau touring bisa, mau perkotaan bisa, mau di sirkuit juga bisa, mau ajrugan ke desa, ke hutan juga bisa. Yang nggak bisa cuma bonceng cewek aja. Kenapa nggak bisa? Karena joknya keras, kasihan. Jadi ya ini udah 2 tahunan lah paling ya dibawa sama gue sih, 2 tahunan. Sejauh ini sangat-sangat puas. Kenapa sangat puas? Emang powernya nggak terlalu besar, enggak, cuman puas tuh karena memang pas gitu, pas buat ngapain aja motornya. Ngapain aja? Enak Pas. dong. Ya itulah. Ya pokoknya ini paling jauh dibawa ke Bali ya, touring ke Bali kemarin tahun lalu bersama Touring Mania Mantap. Touring Mania Mantap. Kesana. Cuman kendalanya ridernya doang sih. Karena joknya tipis jadi ridernya sakit pantat sampai Bali. Motornya mah. Jadi kalau waktu itu, aduh. Kan biasanya gini nih, kalau naik motor kan, ya gini. Duh, gua nggak kuat. Aduh, inget banget itu di Banyuwangi, lu udah gitu ya di Banyuwangi. Nggak kuat ini, rasanya udah baal, udah nggak berasa lah pokoknya. Ya motor paling pas lah udah, pokoknya cukup itulah kata-kata dari gua sih. Jadi itu alasannya ya, lo ini karena cita-cita juga, impian dari SMA kita ingin banget. Gue juga ingin banget sih, tapi belum ada rezekinya. Jadi masih dulu aja nggak apa-apa. Dan kata si Masti ini mau dijual sih. Not for sale katanya, not for sale. Kecuali 70 juta. 70 juta. Jadi ini
salah satu di Tracker X yang udah langka, warna birunya. Itu jarang banget karena yang lain nggak tahu dimodif. Ini juga dimodif sih, tapi tidak banyak. Apa aja sih Di yang dimodifnya dan kenapa lu modif itu gitu? Yang dimodif cuman area pembakaran ya. Pembakaran udara dibuat lebih besar dengan ganti filter yang lebih terbuka. Terus yang kedua, Filternya apa? Sebutin lah, ya Allah. ya pakai filter KNN. Habis itu ruang bakar juga dipadetin lagi. Headnya dibuat lebih ngepres lagi. Terus di porting juga biar airan buangnya lebih. Papas head. Enggak dipapas sih, cuman dibuang doang gasketnya. Itu dipapas cinta. Enggak, itu enggak dipapas. Udah pas itu di CNC ditipisin. Ini mah buang doang gasketnya. Oke. Habis itu ruang aliran pembuangan juga dilancarin lagi. Oke. Ya di porting, terus dan knalpot juga Norifumi Rocket 4 aja lah, udah cukup. Belum ada rezekinya kalau ganti FMFT karena kan juga kegedean sih pipanya. Kalau pakai Norifumi mah udah pas banget lah pokoknya lah. Terus ada tambahan sedikit ya, O2 manipulator pakai Citah Power. Dan sebelumnya pakai PCV kan? Sebelumnya itu pakai PCV, cuman belum ada waktunya buat settingnya. PCV apa Om? Power Commander 5. Iya benar ya, Power Commander 5. Iya, jadi belum ada waktunya buat nyeting, sama buat belum nemu bengkel juga yang pas. Jadi udah aja lah pakai Citah Power aja lah, tinggal pasang setting gampang. Ya, oh ya, portingnya juga di Citra Mandiri Speed, Mas Edi Malang, oke. Kenapa jauh-jauh di Malang? Karena emang nggak sengaja pulang dari Bali, mumpung lagi di Malang, ya udah di porting aja sekalian. Ban make Power RS ya, misalnya Power RS set depan belakang, depannya ukuran 120, belakangnya 150. Stangnya rental, twin wall gitu. Oh ya, twin wall, cuk. Gue yang salah. Nah. Udah, sisanya mah ori dah. Tuh spion juga pakai 2, ada saya mah taat aturan, Selang radiator, oh iya. Terima kasih orang di sana sudah memanggil itu. Sang radiator ya pakai JPI Racing ya, JPI Racing warna biru biar pas. Jadi hitam biru yang khas gitu. Udah sih itu aja. Gear set masih ori dan masih bagus, lebar. Disc brake, selang rem semuanya ori. Itu aja. Menurut saya sejauh ini udah cukup lah, pas. Tapi tetap aja seori-orinya juga mau orangnya yang geber, mau diapain juga kalau orangnya udah geber mah susah dikejarnya. Makanya gue ganti CBR 2,5. Udah susah CBR 150. Jadinya itu CBR 2,5. Terus udah kayak gitu, dia pakai Citah Power dan ini menurut gue motor kedua paling terenak di Tracker 2,5 yang pernah gue coba. Pertamanya masih Tio, dulu Jomet. Ini namanya Tayo. Kenapa Tayo? Karena orangnya itu emang suka ingin nabrak bus. Seriusan. Ingin banget nabrak bus. Ngenyelip tuh bener-bener hajar gas. Emang tipikalnya gitu. Hajar gas. Gitu. Emang tipikal orangnya kayak gitu. Makanya disebutnya Tayo. Terus udah gitu sama warna biru juga ya. Kan Etayo. Hai Tayo, dia bis besar goblok. Melaju mengebut, si sopir Tayo goblok. Sederhana tapi fungsional, sangat-sangat fungsional, tidak lebih, tidak kurang, pas untuk ridingnya juga enak. Dari rival Diansyah juga tadi nyoba juga ngomongnya, gimana Di? Enak. Kayak gitu. Ini sangat pas, sangat enak. Dibawa cornering juga enak. Semuanya standar dan untuk gue sendiri juga, maksudnya gue nyoba juga kan, sering berapa kali nyoba pakai motor ini. Atas 1-3-nya itu cepat. Waktu ganti sama Citah Power cepet banget gantinya. PCV mah ya sebelumnya ini, tapi karena masih ada Citah Power, kita uliknya Citah Power ya. Kayak gitu. Udah sih menurut gue ini enak banget. Padahal tapi ini motor cupu loh. Cupu banget. Ini yang dari Om Ivan Tanujaya.
yang punya Flying Low itu pernah curhat, pernah cerita juga ya. Ceritanya gimana nih, Di? Ngobrol banyak sama Om Ivan sih karena memang ini kalau standarnya powernya kecil banget lah, pokoknya 21 Newton ya torsinya itu. Jadi mungkin kalau udah mah bobotnya berat sekitar 199 kg, terus juga wheelbase yang panjang dan mesinnya yang kurang mumpuni untuk putaran atas. Jadi mungkin untuk orang-orang yang berbobot besar itu rasanya kalau standaran pasti kurang banget ini motor, nggak ada tenaganya. Apalagi yang biasanya bawa moge ke motor ini udah mah turun silinder, juga turun performa. Ngobrol sama Om Ipan sih terkait ECU ya. Jadi ECU-nya The Tracker ini unik. Setiap tahun ada yang berbeda-beda. Jadi dari Om Ipan sempat coba ECU-nya 2012 dan ECU tahun 2014 itu beda juga. Yang apalagi yang 2008 itu katanya yang paling dicari karena hampir semua tenaganya dari bawah 400 itu benar-benar ngisi semua. Itu juga makanya ini juga sempat ganti ECU karena ini yang 2016 ini ECU-nya unik. Dulu waktu masih benar-benar standar banget. Ada kendala di 90 km per jam ya, sekitar RPM 6.000 7.000 itu pasti si gas itu nggak mau naik, pasti ketahan. Oh, ketahannya banget ya? Pasti ketahan dan motor tuh diminta ganti gigi keempat. Top speed berapa? Cuma 115 km per jam. Awal-awal sempet galau juga sih. Nah akhirnya masih kalah sama NMAX kan. Nah, akhirnya ya ketemulah Om Ipan, ngobrol-ngobrol dan akhirnya dikasih sama beli ke Om Ipan, ECU-nya Om Ivan yang dulu. Kebetulan motor Om Ivan pun punya masalah yang sama kayak motor gua. Jadi akhirnya pas ECU-nya, akhirnya gua beli, gua pasang ke sini dan sekarang normal. Sekarang sih tembus bisa 145 km per jam. Ya dengan ubahan-ubahan sedikit di area pembakaran tadi sih. Tapi ini menariknya adalah ketika si di Tracker 2,5 ini tuh semuanya adjustable. Shock adjustable-nya di bawah shocknya. Ini tuh gede, si shocknya berapa ya? 43 ya? 43 mm. Ini juga adjustable reboundnya ya, kalau nggak salah. Shock belakangnya bisa berapa klik. Itu tinggal penyesuaian, tinggal ini enaknya berapa. Tergantung bobot rider, enaknya rider mau jurgan kah atau cornering kah, itu terserah. Enaknya sebenarnya di Tracker 2,5 tuh itu termasuk fun banget, tengil banget, sangat gak bisa dilupain ya. Dapatnya tengil, gegeberan juga hayu, santai juga. Sebenarnya hayu nggak hayu sih, tapi maksudnya masih bisa dikontrol lah ya. Tapi untuk newbie kayaknya kurang ya. Maksudnya terlalu power bawahnya, apalagi yang tahun sekarang kan gigi 1 gigi 2-nya cepat banget tuh. Nah, sama satu lagi. Kalau nggak salah tuh, nggak tahu kenapa KTK 1 tuh paling bagus. Oh iya. KTK 1 warna silver tuh 2008. Itu tuh kenapa sih, Di? Maksudnya lu punya informasi. KTK 1 itu nomor mesin ya? Kode cylinder head itu tuh gimana sih, Di? Ya ini juga ilmu terkait The Tracker 2,5 ya. Jadi ada 2 seri ya cylinder headnya itu. Bisa dilihat di bawah sini nih, di dekat bawah tangki dikit di sini sebelah dalam. Jadi sana ada kode KTK strip 1 sama KTK strip 2, itu kode cylinder headnya. Jadi yang unik juga KTK 1 sama KTK 2 itu dalamannya beda ya. Jadi dari set camnya juga beda. Dari si kompresinya juga beda. Nah itu nggak tahu kenapa Kawasaki kok bisa akhirnya ngeluarin yang KTK 2. Dan sebenarnya yang dicari itu yang KTK 1 karena KTK 1 ECU 2008 itu katanya power KLX yang paling mantep. Power The Tracker 2,5 yang paling mantep dan itu yang paling camnya juga beda gitu. Jadi kalau teman-teman semua mau nyari KLX 2,5 atau Tracker 2,5 cari yang KTK 1 atau 2008 menuju 2012 lah, itu masih KTK 1 karena 2013 kesini udah KTK 2 semua. Tapi sebenarnya nggak masalah juga untuk misalnya mau beli kayak 2015, 2016 sebenarnya nggak masalah. Tapi mungkin kalian harus nyari ECU. Ini ada sih Apitek ya, Apitek dari Thailand. Kalau nggak salah tuh ada orang Indo nge-supply itu. Tapi kalau misalkan untuk kayak dealership Apitek itu kayak TDR itu nggak nyediain. Jadi emang harus import langsung dari ke Thailandnya.
Ini Apita kayaknya masih enak kalau dicampur ini. Terus kalau misal mau mah papas cam dikit supaya enak. Dan itu nggak akan jebol ya, karena dikit aja, nggak usah ini, supaya rada dilonjongin dikit. Kayak gitu. Apalagi ya dia yang perlu dibahas. Oh ini posisi riding. Kita bener lupa posisi riding. Enak nggak sih? Maka supermoto bisa berbagai macam gaya ya. Jadi kalau dibelokan sih, maksudnya terserah nyamannya teman-teman aja. Ada karena di sini tinggi ya, motornya tinggi, lebasnya juga panjang, jadi enak banget. Bisa knee down, bisa leg out juga bisa. Gimana posisinya? Cuman kalau gua sih rata-rata gimana kondisi belokan juga. Kalau memang belokannya panjang dan bisa full speed, gue lebih prefer knee down. Cuman kalau misalkan belokannya patah, bisa pakai leg out karena bisa digeser-geser tuh si ban belakangnya, karena kan biasanya panjang tuh. Ketika turun gigi, turunin aja, nanti pasti ada rasa ketika ban belakang itu dia ketraksi dan akhirnya dia berputar. Nah di situ sih sensasinya pakai supermoto tuh di situ. Jadi ya yang dari awal gue bilang pokoknya ini motor udah paling pas lah. Berarti emang udah paling enak ya untuk penyedot tracker 2,5. Untuk konsumsi bahan bakar boros nggak sih untuk ini? Dan apalagi ini udah rada diubah-ubah dikit ya gitu. Irit, ya lumayan irit sih. Kemarin enggak, yang setelah settingan gini ya, Cita Power dan lain-lain itu kemarin kan ke Ranca Buaya, Bandung, Ranca Buaya, Garut, Bandung lagi 300 km lah kalau nggak salah. Itu gue cuma ngisi bensin pertama itu full 50.000 maupun 100.000 deh kalau nggak salah. 100.000 tapi kan ngisi terakhir 20.000 karena biar sampai rumah, takutnya nggak nyampe, ya 120.000 lah. Berarti ya lumayan irit sih. Waktu ke Bali juga bensinnya irit juga, cuman kalau dulu masih pakai PCV waktu ke Bali. Yang ke Ranca Buaya kemarin udah pakai Cita Power, settingan sekarang lah pokoknya lah. Ya mirip-mirip sama Aerox juga kok isinya, nggak beda jauh. Yang mirip 150 juga segini juga sih. Worth it lah pokoknya lah. Ya balik lagi sih gimana cara ngebuka gasnya ya. Tetap aja ngebuka gasnya geber. Yang penting gas. Ya paling gitu sih yang dari pengetahuan gua. Untuk riding position juga tadi Mas Di udah ngomong, ini bisa diulik banget, sangat-sangat. Lu mau cross country, mau apa, masih aman, masih enak banget, parah. Ini motor cita-cita gua dari SMA juga tapi belum kebeli. Doakan ya semoga gua kebeli. Untuk motor ini gua ingin banget karena nggak tahu kenapa. Ini karena Aldino sih. Iya nggak sih? Aldino Meverindo yang punya Apex Motor Shop itu. Waduh, nyebelin banget itu. Dulu punya di tracker 2,5. Semua orang jadi mau itu. Kompor mania. Iya, gara-gara Mas Dino sih jadi senang supermoto. Cuman mau jelasin juga nih kekurangan dari tracker 2,5. Yang pertama, spare partnya cukup susah. Jadi jarang yang ada persamaannya, itu jarang. Jadi contoh disc brake nggak ada. Terus kalau kampas rem mungkin bisa lah. Itu sih spare partnya udah mah susah dan harganya juga mahal karena harus yang dari ori Kawasaki-nya. Cuman kalau aksesoris bisa disesuaikan sama yang punya supermoto SE juga bisa masuk sih beberapa, cuman nggak semuanya. Terus susahnya lagi kalau hujan pasti ceret, kalau supermoto pasti susahnya. Pacaran X. Pacaran nggak bisa pakai ini, nggak boleh. Ini mah buat motor sendiri, harus sendirian ini mah, nggak bisa. Ya motor apatis ini mah bener, lur mantap. Itu sih paling susahnya itu doang. Jadi harus apik ya ngerawat motornya. Harus ya boleh motor di aneh-aneh, cuman harus diimbangin dengan maintenance yang cukup baik juga. Setuju. Jadi kalau modif motor itu mendingan kalau prinsip gua tuh gimana fungsionalnya gitu. Maksudnya kita cukupnya segini, ya udah segini gitu. Nggak usah dilebihin, nggak usah apa gitu. Jadi secukupnya aja karena potensialnya masih ada di motor ini gitu. Terus udah kayak gitu, apalagi suka yang ini ya, gegeberan ya. Enggak sih, pelan-pelan dah. Waduh. Ya udah paling kayak gitu doang. Ada pesan dan saran untuk rider-rider supermoto newbie?
Ya yang mau main supermoto mungkin sekarang udah nggak seramai dulu lagi ya. Karena kan kalau dulu kan udah KLX itu pas KLX doang yang bisa di supermotoin kan, sekarang supermoto banyak. Ada WR 155, ada CRF 150. Itu yang buat kelas 50-nya. Temen yang untuk kelas 2,5 sih ini rekomendasi banget ya. Supermoto ini kalau CRF rally juga bisa dibuat supermoto, cuman sih ada duitnya juga kalau itu. Terus kalau mau yang dapat yang SE bisa sih pakai WR 250, kalau nggak ya ZF 250 juga bisa. Ya. Saran buat para supermoto rider anjing. Taati peraturan lalu lintas yang pertama. Waduh. Yang kedua, jangan mengganggu pengguna jalan lain. Nah. Waduh. Yang ketiga, lihat aturan lingkungan kalau mau wheelie udah. Waduh. Paling cadok. Udah itu aja sih saran buat para supermoto dan calon-calon para supermoto rider lainnya. Udah deh, sekian dari kita. Ini juga udah lumayan lama. Makasih ya dia. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau gitu, bye-bye.